Fly Navy Weekly News. Halo sahabat bus penerbang, Fly Navy Weekly News kembali menemani Anda dengan berbagai informasi seputar kegiatan insan penerbangan TNI Angkatan Laut yang kami rangkum dalam Fly Navy Highlight dan Lintas Lanudal. Saya dengan Serda MPU Putri Effendi dan saya Serda MPU Dimas Aji Pamungkas. Inilah informasi selengkapnya. Fly Navy Highlight. Komandan Puspanabal, Lasda TNI Sisandi Jafar menghadiri pembukaan Transition to Trainer yang dibuka Pangko Armada RI, Laksdia TNI Dr. Denny Hendrata mewakili Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali di Auditorium Puslat Kaprang Kolat Ko Armada 2, Ujung Surabaya pada Senin 2 September lalu. Kepala Staf Angkatan Laut dalam amanatnya yang dibacakan Pangko Armada RI mengatakan untuk mewujudkan visi pembangunan kekuatan TNI Angkatan Laut yang modern, berdaya gentar kawasan dan berproyeksi global, pemutahiran alutsista menjadi kebutuhan utama yang harus dipenuhi secara bertahap, konsisten dan berkesinambungan, serta selaras dengan konsep trimatra terpadu TNI. Kegiatan Transition to Trainer TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini bekerja sama dengan Neftren Belanda sebagai fasilitator penyedia jasa konsultasi dan dukungan pelatihan bagi sektor pertahanan maritime. Kepala Fasilitas Pemeliharaan dan Perbaikan Pesawat Udara Puspenerbal, Kolonel Laut Teknik Joni Setiawan Sofiandi, membuka praktek kerja industri bagi 253 siswa dari SMK Penerbangan Dharma Wirawan 5 Sidoarjo, Angkatan ke-36 dengan jurusan Airframe and Power Plant dan Electrical Avionics yang diselenggarakan di Aula Fasarkan Pesut pada hari Senin 2 September lalu. Kafasarkan Pesut Puspenerbal menyampaikan, belajarlah dengan sungguh-sungguh, manfaatkan fasilitas yang ada di Fasarkan Pesut dengan baik dan ikuti kata-kata instruktur atau pembimbing. Menjelang peringatan puncak hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut pada 10 September tahun 2024 mendatang, Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisandi Jafar didampingi Nyonya Vivi Sisandi Jafar melaksanakan ziarah ke Taman Makam Pahlawan 10 November, Jalan Mejen Sungkono, Surabaya pada 3 September lalu. Ziarah dalam rangka hari ulang tahun ke-79 TNI Angkatan Laut tahun 2024 ini mengusung tema dengan semangat Jalas Veva Jayamahe, TNI Angkatan Laut siap mewujudkan Nusantara baru, Indonesia maju. Kegiatan dipimpin Inspektur Upacara Komandan Kodik Latal, Legend TNI Marinir Nur Alamsyah. Usai pelaksanaan rangkaian upacara ziarah, Komandan Puspenerbal menyampaikan bahwa kegiatan ziarah merupakan wujud penghormatan kepada arwah para pahlawan yang telah gugur dalam memperjuangkan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Komandan Wing Udara 1 Puspenerbal, Kolonel Laut Gugus Wahyu Setio Utomo, didampingi Ketua Cabang 4 Gabungan Puspenerbal Jala Senasri, Nyonya Dewi Gugus Wahyu, menghadiri kegiatan ziarah dan tabur bunga digelar di Taman Makam Pahlawan, Pusara Bakti Kota Tanjung Pinang pada Selasa 3 September lalu. Kasko Armada 1, Laksma TNI Haris Bima Bayu Seto, memimpin kegiatan ziarah dan tabur bunga yang merupakan bentuk penghormatan dalam mengenang jasa para pahlawan, khususnya para pejuang TNI Angkatan Laut yang telah memberikan dharma baktinya dalam memperjuangkan dan mempertahankan kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Empati dan bantu sesama, prajurit Wing Udara 3 Puspenerbal Biak melakukan aksi sosial dengan mendonorkan darahnya di Hari Pelanggan Nasional yang digelar di PT Garuda Indonesia Biak di kantor Garuda Indonesia Cabang Biak, Kabupaten Biak Numfor pada Kamis 5 September lalu. Sebanyak 6 personil Wing Udara 3 Puspenerbal dipimpin oleh Kapten Laut Elektronika Aditya Gurutna turut serta mendonorkan darahnya. Menurut Komandan Wing Udara 3 Puspenerbal Biak, Kolonel Laut Ahmad Nufam Hajaruman, kegiatan ini merupakan bentuk partisipasi prajurit Wing Udara 3 dalam berempati dan peduli untuk membantu sesama yang membutuhkan serta bermanfaat bagi kesehatan pendonor. Waden Puspenerbal Laksma TNI Bayu Ali Syabana mewakili Komandan Puspenerbal Laksda TNI Sisandi Jafar menyambut kedatangan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo saat tiba di Terminal 1 Bandara Internasional Juanda pada Kamis malam 5 September lalu. Objek kunjungan kerja Presiden Joko Widodo diantaranya Bandara Internasional Juanda, Pasar Keputaran Tegalsari, Pasar Genteng, Gedung RS Kementerian Kesehatan Surabaya, Flyover Juanda Kabupaten Sidoarjo, dan Masjid Al-Ikhlas Janatin Kabupaten Sidoarjo.
Setelah hari pertama menerima materi tentang teori dasar penanggulangan keadaan darurat, materi latihan dilanjutkan simulasi peran kebakaran dan penggunaan alat pemadam kebakaran dilaksanakan di lapangan apel Markas Komando Wing Udara 2 Puspenerbal Juanda pada Kamis 5 September lalu. Kegiatan ditinjau langsung Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal, Kolonel Laut Adam Firmansyah, dan diikuti seluruh prajurit Wing Udara 2 Puspenerbal. Komandan Wing Udara 2 Puspenerbal menyampaikan kegiatan ini menjadi bekal ke depan apabila kejadian serupa terjadi, sehingga diharapkan personil Wing Udara 2 Puspenerbal dapat segera tanggap dan cekatan dalam menanggulangi keadaan darurat. Lintas Lanudal. Dalam rangkaian latihan gabungan bersama Super Garuda Shield tahun 2024, Lanudal sebagai unsur penerbangan TNI Angkatan Laut memfasilitasi dukungan penerbangan Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan di apron VIP TNI Angkatan Laut Juanda pada Sabtu 31 Agustus lalu. Lanudal Juanda yang berada di jajaran Satuan Kerja Puspenerbal merupakan fungsi dan tugas pokok Pangkalan Udara TNI Angkatan Laut dalam menyelenggarakan dukungan sarana dan prasarana untuk pelayanan dukungan penerbangan serta kegiatan di jajaran TNI. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Dani Agnisundani menyambut dan mengantar Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto dan 3 Kepala Staf Angkatan yang tiba di apron VIP TNI Angkatan Laut. Untuk selanjutnya, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan beserta rombongan diagendakan melaksanakan peninjauan Latgapma SGS di Puslatpur 5 Bangulan. Komandan Lanudal Tanjung Pinang yang baru, Kolonel Laut Sahid Hamdani beserta Ketua Cabang 5 Gabungan Jalan Senastri Puspenerbal, Nyonya Erna Sahid memberikan entry briefing kepada seluruh personil dan keluarga besar Lanudal Tanjung Pinang di awal masa jabatannya pada Senin 2 September lalu yang dilangsungkan di Hanggar Lanudal Tanjung Pinang. Komandan Lanudal Tanjung Pinang memberikan beberapa poin dalam pengarahan entry briefing yang menyangkut tugas pokok Lanudal Tanjung Pinang dan keamanan terhadap personil Lanudal Tanjung Pinang. Selain itu, menekankan agar seluruh prajurit dan keluarga menghindari dan terlibat dalam judi online, pinjaman online, narkoba, dan miras, serta tidak melakukan kegiatan atau perbuatan yang sudah jelas-jelas dilarang oleh kedinasan. Prajurit Lanudal Manado Puspenerbal menerima sosialisasi bantuan hidup dasar atau BHD yang dilakukan Balai Pengobatan Lanudal Manado di Aula Mako Lanudal Manado pada Selasa 3 September lalu dengan materi BHD yang disampaikan oleh Perwira Urusan Poli Umum Letda Laut Kesehatan Dr. Zeri Alvindo Tarigan. Komandan Lanudal Manado Letkol Laut Chandra Budi Harjo menyampaikan dengan dilaksanakan sosialisasi dan pelatihan BHD, prajurit Lanudal Manado dapat meningkatkan kesiapsiagaan, kepercayaan diri, dan kemampuan dalam menjalankan tugasnya dalam membantu masyarakat maupun prajurit. Guna melanjutkan program ketahanan pangan, Komandan Lanudal Kupang Puspenerbal, Mayor Laut Arif Sumono Akbar kembali menegaskan untuk terus membudidayakan dan merawat tempat budidaya lebah madu timur apis cerana di lahan ketahanan pangan Lanudal Kupang pada Kamis 5 September lalu. Komandan Lanudal Kupang menyampaikan lebah apis cerana merupakan jenis lebah madu lokal yang memiliki sifat rentan hijrah ketika sumber makanan di alam tidak mencukupi. Program budidaya lebah merupakan salah satu bagian dari program ketahanan pangan selain peternakan kambing dan penanaman tanaman sayur serta buah-buahan produktif yang sebelumnya telah dilaksanakan Lanudal Kupang. Menjelang kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia, Lanudal Juanda menggelar koordinasi dan apel gelar kesiapan pasukan pengamanan VVIP kunjungan kerja RI 1 Joko Widodo beserta rombongan di wilayah Surabaya pada Kamis 5 September lalu dipimpin oleh Kasiop Lanudal Juanda, Kapten Laut Yaya Koi Baron Aqua, selaku Pasop Satgas Pam Bandara Internasional Juanda. Komandan Lanudal Juanda Kolonel Laut Dani Agnisundani selaku dan Sub Satgas Bandara Juanda beserta perkuatannya melaksanakan dan mengendalikan PAM VVIP di wilayah Lanudal Juanda guna mensukseskan kunjungan kerja Presiden Republik Indonesia beserta rombongan dalam rangka dukungan pokok TNI. Demikianlah Fly Navy Weekly News. Saya Serda MPU Putri Effendi. Dan saya Serda MPU Dimas Aji Pamungkas beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Jala Seva Jaya Mahe, Dharma Jala Kasa Putra, Fly Navy.